Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantap keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mencermati Al-Quran, ternyata isinya itu bermacam-macam persoalan. Salah satunya adalah sejarah. Sejarah kejadian-kejadian orang dahulu, baik itu orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jahat, yang pada dasarnya intinya adalah untuk bisa kita jadikan pelajaran. Kalau pelajaran itu adalah orang-orang yang buruk, seperti itu akibatnya yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka tidak boleh kita tiru. Kalau ada sejarah-sejarah yang baik, maka itu sebagai suri tauladan kita untuk kita bisa lebih meningkatkan amal soleh kita. Saya kira itu yang bisa diambil satu pelajaran dari sejarah-sejarah yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Beberapa hari yang lalu saya ngisi pengajian di Aisyah Soko. Itu kalau di Aisyah Soko itu modelnya sudah seperti urutan gitu. Tafsir Quran urut. Nah, di situ juga membahas masalah Dzulqarnain. Itu ada dalam surat Kahfi yang intinya bahwa Dzulqarnain ini diberi kemampuan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengatasi persoalan yang orang lain nggak bisa. Misalnya di situ diceritakan bagaimana perjalanan beliau itu yang untuk berdakwah itu bertemu dengan bermacam-macam suku, yang suku itu kafir, bahkan ada yang tidak bisa bahasa selain bahasa mereka. Ya. Kemudian salah satu di antara suku itu yang dihadapi oleh Dzulqarnain itu lapor kepada Dzulqarnain itu bahwa suku Ya'juj wa Ma'juj itu berbuat dolim, berbuat kerusakan di bumi ini. Maka dia minta tolong. Nah, dia mau membayar berapapun yang diminta. Nah, oleh Dzulqarnain ya tidak diterima. Dengan bayaran itu dia katakan bayaran dari Allah lebih baik daripada apa yang ditawarkan itu. Nah, kemudian untuk mengatasi itu ternyata dia minta dibuatkan dinding. Dibuatkan dinding itu tembok ya. Tapi bukan dari batu bata. Ternyata temboknya itu berasal dari besi dan tembaga. Nah, besi dan tembaga ini dipagerkan gitu mengelilingi tempatnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu tidak main-main, tingginya itu setinggi gunung. Itu dikisahkan seperti itu. Nah, ini kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain. Nah, pelajaran yang dapat diambil misalnya bahwa Allah itu memberikan kemampuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tadi banyak cerita-cerita. Nah, di situ nanti intinya bahwa kalau Ya'juj wa Ma'juj itu keluar dari kurungan itu, pertanda kiamat. Nah, yang bangun tembok ini juga orang Cina. Ya, orang Cina itu bangun tembok supaya musuhnya gak masuk, itu dibangunlah tembok itu
Tapi Cina juga lupa, walaupun membangun fisiknya seperti itu, infrastrukturnya seperti itu, lupa membangun SDM-nya. Nah, di tengah-tengah pagarnya Cina itu ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini dijaga oleh penjaga-penjaganya. Karena mentalnya tidak dibangun, musuh gampang masuk, disuap, amblas. Nah, di beberapa saat yang lalu itu di tembok Cina itu bolong itu mau ditambal oleh pemerintah Cina itu dengan batu bata biasa. Ternyata di dalam temboknya itu dilihat ada tembaganya keras. Nah, ini diperkirakan bahwa itu adalah tempatnya Ya'juj wa Ma'juj. Wallahu alam, tapi itu juga kalau satu kerajaan misalnya, satu daerah atau satu suku di dalam tembok itu mungkin tidak mungkin ya, kira-kira begitu. Tapi digambarkan begitu. Jadi sekarang ini Ya'juj wa Ma'juj itu terkurung oleh pagernya Zulkarnain. Lainnya kalau itu betul ya Allah alam. Tapi kalau itu keluar, itu pertanda kiamat. Dan itu diperkirakan suku itu adalah bermata sipit. Kira-kira Cina. Jadi munculnya di negeri Cina seperti itu. Nah, itu banyak sekali dalam Quran itu kisah-kisah yang menggambarkan contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang tidak baik. Itu diceritakan semua. Termasuk bagaimana ceritanya Luqman. Luqman itu dikisahkan oleh Allah dalam Quran bagaimana seorang ayah itu mendidik anaknya itu begitu loh. Apa yang diajarkan? Jangan musyrik. Ya bunayya innaha begini ya. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idukum ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, dia berkata ketika dia mengajari pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu perbuatan yang dosa besar. Nah, ini diceritakan dalam Quran urutan disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian disuruh mengajari ma'rifat dan sebagainya. Diceritakan. Lah ini sebagai teladan. Lah juga ada kisah itu yang kira-kira saiki ini pas, ya. Karena sekarang ini musim pemilu, sebentar lagi pemilu, itu biasanya yang banyak kisah-kisah itu atau sejarah-sejarah atau perilaku masyarakat itu mendapatkan suap untuk mencoblos salah satu kandidatnya. Nah, orang-orang juga nggak bisa bedakan antara suap dan hadiah. Nggak bisa bedakan. Yang dimaksud suap itu ya apa, yang dimaksud hadiah itu ya apa. Allah sudah memberikan satu rambu-rambu bahwa orang itu diwajibkan untuk menerapkan hukum-hukum itu menurut hukum Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir, zalim, fasik. Artinya apa? Kita dituntut untuk melaksanakan aturan Allah dan Rasulnya itu. Kemudian bagaimana kalau satu negeri itu tidak menggunakan aturan Allah dan Rasulnya? Ya, misalnya Allah menetapkan A, kemudian negeri itu menetapkan B. Terus kita berbuat supaya tidak zalim, supaya kita tidak menyuap. Ada perkara yang di negeri itu menetapkan bukan dari ketentuan Allah. Kemudian kita tidak menerapkan atau kita tidak mau memberi suap karena suap itu tidak baik. Nah, walaupun kita tidak menyuap dengan menggunakan aturan selain Allah itu tetap tidak boleh, tetap salah. Itu berdasarkan prinsip. Jadi disuap atau tidak, menyuap atau tidak menyuap terhadap perkara yang Allah tidak mengizinkan tetap tidak boleh. Nah, yang dimaksud suap itu adalah merubah hukum Allah menjadi tidak menjadi hukum Allah. Itulah suap. Nah, seperti halnya sekarang begini.
Allah sudah menentukan bagaimana memilih pemimpin. Sudah ditentukan. Kalau pemimpin itu tidak dibolehkan oleh Allah untuk dipilih, kemudian kita disuap dengan bahasa apapun supaya memilih orang yang tidak dibolehkan oleh Allah untuk dipilih, itulah suap. Tapi kalau orang itu memilih disangoni bisa, wis gantine kerja, banyak bahasa-bahasa begitu. Kalau yang dipilih itu memang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk hadiah. Nah ini kita harus bedakan. Ya, makanya kita harus mengerti fikih-fikih tentang memilih pemimpin. Dan ini termasuk juga wilayahnya politik Islam. Tapi sekarang karena ketakutan mereka terhadap kekuatan Islam yang khawatir bangkit, itu ada rambu-rambu kalau ngomong politik di masjid. Itu trik supaya masalah ini nggak muncul, nggak menang gitu. Karena berbicara masalah milih pemimpin itu wilayahnya Islam. Kalau saya bicara seperti ini berdasarkan Quran, loh apakah saya bicara politik yang dilarang? Kan tidak, ini berbicara masalah Islam. Nah sekarang ini banyak orang disuap. Itu jangankan kita tingkat rendah, tingkat ulama itu bisa disuap. Walaupun ulama itu dongdeng, ulama itu misalnya ngerti Ismul A'zam, dungane mandi, intelek pisan. Seorang ulama juga profesor doktor, luar biasa. Itu bisa jatuh. Apalagi kita itu. Ini maka diceritakan oleh Allah dalam Quran itu, watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kemampuan dari ayat-ayat kami. Fansalahu minha, lalu dia berlepas diri daripada ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, lalu menjadilah mereka itu orang yang sesat. Ini diceritakan oleh Allah. Orang yang diberi kemampuan dungane mandi, ya dungane langsung dikabulkan oleh Allah. Karena dia menguasai Ismul A'zam. Bahkan dalam Quran itu diceritakan nek wong itu donga nyebut asmane Allah. Ya. Yang disebut Ismul A'zam itu ada nama-nama tertentu yang masuk kategori Ismul A'zam, itu dikabulkan oleh Allah doanya. Lah orang ini menguasai. Tapi karena siapa yang dimaksud orang di sini? Ini saya lihat dalam tafsir itu macam-macam. Namanya semua bermacam-macam dari segi periwayatan menyebut A, B, C, D, tapi yang umum itu menyebut itu adalah ulama Bal'am. Hidup di zaman Nabi Musa, ya, itu sama dihadapkan, tapi masalah bukan masalah pemilu, masalah peperangan antara kafir dan mukmin, dan itu sudah menjadi sunatullah sejak dulu. Nek kebenaran mesti dimusuhi karo kedoliman, karo kekafiran. Nah karena diprediksi bahwa Bal'am ini dongane mandi, dimanfaatkan oleh orang kafir itu, didayoi supaya mau bergabung dengan dirinya, akan dijamin kehidupannya, minta apa saja diberi asal mau mendoakan kehancuran Musa dan kaum muslimin. Berat ini, karena dia ngerti, wah kalau seperti itu berat bagi dirinya, karena Allah pasti tidak suka pada itu. Ngerti. Tapi kan ada desakan terus menerus amblas, terpedaya oleh kilauan dunia itu, diterima. Sehingga diterima itu dia harus mengikuti sang pemberi suap itu pasti gitu loh. Nggak mungkin orang memberi suap kemudian dibiarkan, enggak. Mesti diatur sama kamu harus begini. Sama dengan orang membuat undang-undang itu. Kalau enggak kuat imannya itu bahaya. Kamu harus membuat undang-undang begini. Yang intinya memberi keuntungan pada sang penyuap.
sama. Akhirnya, tapi Allah tidak mencabut kemakbulan doanya. Maka berangkatlah dia berdoa kepada Allah, ya, berdoa. Tapi anehnya numpak khimar, jangan dungo nang ini gunung gitu. Khimar gak wani mlaku. Bolak-balik mandek kepewecuti mlaku maneh, diluk mandek maneh. Ngerti. Barang donga kehancuran kepada orang-orang mukmin di zaman Nabi Musa, dan termasuk Nabi Musa juga dia didoakan supaya hancur, dan kalau dia berdoa seperti itu betul akan dikabulkan oleh Allah. Tapi dilalah kersane Allah dirubah oleh Allah, lidahnya juga keselio terus. Ndongakno kehancuran kaum Musa, Nabi Musa dan kaumnya, sing didongakno bukan kehancuran tapi kemenangan Musa dan kaum mukmin saat itu. Tapi terbalik. Lah ini tidak kuasa. Akhirnya tidak berhasil doa itu. Nah, karena dia seorang doktor kalau zaman sekarang itu cerdik. Lalu dibuatlah strategi lain. Nah, ini gara-gara suap itu tadi. Membuat strategi lain lebih jahat lagi. Apa? Karena diketahui bahwa Bani Israel itu orang-orang pendatang, tidak punya istri. Nah, mesti di situ lemah. Dia disuguhi wedoan, disuguhi perempuan-perempuan, ya, perempuan orang-orang kafir itu disuruh macak dandan, nawar-nawar sesuatu di situ barang apa. Nanti kalau diajak berzina disuruh melayaninya. Betul terjadi. Ya, karena Bani Israel kehausan wanita, dan ada wanita datang dengan yang luar biasa begitu, akhirnya musnah. Nah, setelah perjinahan itu terjadi sampai hampir semua melakukan seperti itu, lalu Allah turunkan bencana. Berilah dia penyakit taun. Itu sejarahnya. Nah, ketika berdoa tadi, Bal'am tadi akhirnya karena nggak berhasil, keselio terus lidahnya, akhirnya melet sampai ke dada. Maka Allah di situ berikan satu cap yang sangat jelek. Ya, walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami mengendaki, maka Bal'am tadi kami angkat derajatnya, ya, tetapi mereka condong kepada dunia. Famasaluhu, maka perumpamaannya kamasalil kalb, seperti anjing. Coba Allah yang katakan, in takmil alaihi yalhas, jika kamu halau, anjing itu menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu biarkan, anjing itu juga menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa, maka ceritakanlah kisah itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Ini diceritakan oleh Allah. Jadi intinya apa? Kita jangan terpedaya oleh suap, jangan terpedaya oleh kemilihan dunia, akhirnya mengorbankan akidah kita. Lah ini penting untuk kita jaga. Maka kalau di dalam agama itu dibiasakan, diajarkan supaya tidak terlalu cinta kepada dunia, maka disuruh latihannya banyak bersedekah. Nah, bersedekah ini merupakan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang yang beriman itu adalah orang takwa, itu adalah orang yang gemar bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi pelajaran-pelajaran ini banyak dikisahkan oleh Allah dalam Quran. Apa inti pelajaran itu? Jaga akidah, minta berdoa kepada Allah, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah kami ini dalam agamamu, tetapkan hati kami ini dalam agamamu. Karena bisa saja orang alim seperti itu bisa amblas, apalagi kita.
yang masih tember-tember gini, peluang itu. Maka kalau tidak menjaga, kita bisa jatuh terpuruk seperti apa yang dialami oleh Balaam. Nah, kuncinya adalah istiqomah kita, ingat kepada Allah, selalu mohon tetap ditetapkan kita dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.